Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 26 November 2022, relawan Jokowi mengadakan pertemuan silaturahim atau semacam reuni lah dengan tajuk Nusantara Bersatu untuk Satu Komando. Nah, ini dihadiri oleh Presiden Jokowi, dihadiri juga oleh ratusan ribu relawan Jokowi, dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Cukup ramai. Nah, ada yang menarik dalam pidato dari Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut tentang sinyal. Nah, ini Pak Jokowi ini memang paling suka, paling senang memberikan sinyal-sinyal dalam bentuk sanepo. Sanepo itu bahasa Jawa, tapi kalau bahasa Indonesia semacam tanda-tanda atau simbol-simbol. Nah, yang menarik dikatakan oleh Presiden bahwa kalau memilih pemimpin, carilah yang keningnya penuh kerutan. Nah, ini ya bagus juga, bahwa ini indikator orang yang suka memikirkan bangsa dan negara. Tapi yang menarik dikatakan oleh Presiden, kalau orang yang rambutnya putih semua, itu berarti indikasi orang tersebut sangat memikirkan rakyat. Nah, ini menjadi menarik karena semua orang tahu ini tanda-tanda dukungan Presiden Jokowi kepada salah satu tokoh bangsa yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik sekali dan ini sinyal terbuka. Sahabat Indonesia, menurut saya memang kedekatan seorang Jokowi dengan Ganjar Pranowo sudah tidak perlu dibahas. Semua orang sudah tahu bahwa mereka mempunyai kedekatan yang sama, bahkan ada style atau gaya yang sama dalam mendekati rakyat. Mereka sangat populer di kalangan rakyat bawah dan mereka sama-sama suka belusukan kemana-mana, ke pasar, ke sekolah, ke berbagai lapisan masyarakat di bawah, di grassroots. Dua-duanya sama, suka belusukan. Mungkin Pak Ganjar Pranowo mengikuti pola Pak Jokowi yang sudah dilaksanakan sewaktu Pak Jokowi menjadi wali kota Solo waktu itu ya, mungkin saja.
tapi intinya sama. Gaya komunikasi mereka sama. Ganjar jauh lebih cair sebetulnya, karena Ganjar ini kan suka bercanda, suka selengean dengan gaya-gaya khas Jawa begitu, jadi akhirnya membuat Pak Ganjar Pranowo ini sangat blending atau dekat sekali dengan rakyat. Nah, sahabat Indonesia, ini yang pernah saya sampaikan dulu bahwa saya mempunyai 3 kriteria untuk calon pengganti Pak Jokowi. Yang pertama, nasionalis Pancasilais. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mempunyai sikap yang tegas untuk melawan kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan terorisme. Ketiga kriteria ini memang plek masuk ke sosok Ganjar Pranowo. Nah, ternyata Pak Jokowi membuat sinyal ke arah sana. Sahabat Indonesia, di samping itu pernah juga saya sampaikan bahwa untuk Pilpres tahun 2024, selain partai-partai yang mempunyai tiket untuk mencalonkan cawapres dan cawapres, jangan pernah diabaikan faktor Jokowi atau Jokowi faktor. Karena apa? Pak Jokowi pasti mempunyai kepentingan dan harapan sosok yang mengganti beliau adalah orang-orang yang pasti dijamin mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Ini kepentingan dari Pak Jokowi. Tapi di samping itu, Pak Jokowi bukan hanya sekedar mempunyai keinginan, beliau juga mempunyai modal dasar yang kuat. Modal dasarnya apa? Yaitu adalah dukungan relawan yang puluhan juta atau jutaan lah di seluruh Indonesia, dan sebagian dari mereka adalah bergerak satu komando di bawah instruksi atau arahan dari Pak Jokowi. Ini bargaining position yang sangat kuat yang dimiliki oleh Presiden Jokowi, sehingga pada saatnya nanti Pak Jokowi bisa memberikan kontribusi peran kepada partai-partai untuk menunjuk calon presiden tahun 2024. Sahabat Indonesia, saya mempunyai sikap yang sangat jelas bahwa saya setuju seorang presiden itu mempunyai peran untuk menyiapkan penggantinya. Karena apa? Karena ini untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Jangan sampai 10 tahun suatu era kepresidenan tokoh tertentu diganti oleh tokoh yang lain tapi tidak nyambung, sehingga kesinambungan pembangunan tidak terjadi. Akhirnya kita seperti poco-poco, maju mundur. Dan saya setuju untuk mencapai lompatan dalam menggapai Indonesia maju, Indonesia gemilang tahun 2045, pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis mulai sekarang harus dilanjutkan, baik untuk di domestik maupun peran Indonesia di kancah internasional. Indonesia sudah menjadi negara yang dilirik oleh dunia internasional karena pertumbuhannya bagus, ada 280 juta rakyat, ini potensi besar, dan banyak sekali sumber daya alam yang melimpah yang dibutuhkan oleh negara-negara maju. Jadi posisi Indonesia sangat strategis, dan Pak Jokowi sudah membuat rintisan, landasan, fondasi selama 10 tahun ini, dan saya mengerti mengapa Pak Jokowi mempunyai harapan untuk memastikan orang yang menggantikan beliau akan melanjutkan visi pembangunan yang sudah dirintis. Ini sah-sah saja. Tidak berarti ini campur tangan kekuasaan, tidak. Ini hanya untuk memastikan keberlangsungan kesinambungan pembangunan. Ini menurut saya. Nah, kembali ke sinyal
yang diberikan Pak Jokowi pada saat pertemuan dengan relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, ini bagi saya adalah semacam tanda kepada partai-partai bahwa Pak Jokowi mempunyai bargaining position yang cukup kuat. Sebetulnya dukungan Pak Jokowi nyambung dengan suara mayoritas masyarakat yang ada sekarang. Bahwa memang Ganjar Pranowo tidak terbendung. Meskipun melalui dinamika di dalam internal partai PDIP, tapi saya mempunyai keyakinan yang kuat, PDIP pun juga mempunyai harapan ingin menciptakan hat-trick sebagai pemenang pemilu. Nah, untuk menciptakan hat-trick, menurut saya salah satu faktornya adalah perlunya calon presiden yang didukung mayoritas rakyat. Karena menurut saya keterpilihan anggota-anggota DPR di tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat itu juga terkoneksi dengan siapa sosok capres dan cawapres yang diusung oleh partai tersebut. Jadi menurut saya PDIP mempunyai pilihan yang sama dengan arus besar masyarakat yang sekarang. Sekarang tinggal menurut saya sesegera mungkin Pak Jokowi bersama dengan pimpinan partai yang lain dan tokoh-tokoh yang lain membentuk aliansi nasional, dan di dalam aliansi nasional ini dimunculkanlah calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati bersama, dan mudah-mudahan ini juga didukung oleh rakyat Indonesia. Dan saya yakin kalau ada Pak Jokowi di situ, mayoritas rakyat Indonesia satu komando di bawah arahan dari Presiden Jokowi. Jadi sahabat Indonesia, ini angin segar buat pendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Ganjar Pranowo sendiri, bahwa kelihatannya nyata bahwa Pak Jokowi arahnya, komandonya, instruksinya, arahannya adalah kepada sosok si rambut putih. Itu yang saya maknai dari pidato Pak Jokowi pada hari ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda di akhir pekan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskamber.